Salam, selamat pagi sahabat terkasih. Puji Tuhan, kita kembali diberi kesempatan untuk mengawali hari bersama firman-Nya. Sebelum kita memulai segala aktivitas, mari kita menenangkan hati sejenak dan membuka diri untuk mendengar suara Tuhan. Firman Tuhan hari ini diambil dari Mazmur 25 ayat 4-5. Beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku, ya Tuhan. Tunjukkanlah itu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku. Sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Engkau ku nanti sepanjang hari. Sahabat terkasih, Daud tidak memulai doanya dengan meminta kekayaan, kemenangan, atau jalan yang mudah. Ia memohon sesuatu yang jauh lebih penting. Tuhan, tunjukkan jalan-Mu. Karena Daud menyadari bahwa manusia seringkali tidak melihat keseluruhan jalan di depan. Kita hanya melihat hari ini, sedangkan Tuhan melihat akhir dari perjalanan hidup kita. Seringkali kita berdoa seperti, Tuhan, bukakan pintu yang aku inginkan. Namun, Daud justru berkata, Tuhan, tunjukkan jalan yang Engkau inginkan. Perbedaannya sangat besar. Kita sering membawa rencana kepada Tuhan dan berharap Dia menyetujuinya. Padahal Tuhan ingin kita terlebih dahulu mencari kehendak-Nya sebelum mengambil langkah. Banyak keputusan tampaknya baik, tetapi belum tentu yang terbaik menurut Tuhan. Karena itu, Daud berkata, bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu. Artinya, ia rela dipimpin. Bahkan jika jalan Tuhan berbeda dari keinginannya sendiri. Iman yang dewasa bukan hanya percaya bahwa Tuhan sanggup membuka jalan, tetapi juga percaya bahwa jalan Tuhan selalu lebih baik daripada jalan yang kita pilih. Sahabat terkasih, ada seorang pengusaha yang mendapat 2 tawaran kerjasama dalam waktu hampir bersamaan. Tawaran pertama tampak sangat menguntungkan. Keuntungannya besar, prosesnya cepat, dan banyak orang mengatakan bahwa kesempatan seperti itu jarang datang 2 kali. Namun, ada satu hal yang membuat hatinya tidak tenang. Ia diminta menandatangani beberapa dokumen yang isinya tidak sepenuhnya sesuai dengan kenyataan. Di sisi lain, ada tawaran kedua. Nilainya jauh lebih kecil. Keuntungannya tidak sebesar yang pertama. Tetapi semua prosesnya dilakukan dengan jujur dan terbuka. Ia tidak langsung memutuskan. Selama beberapa hari, ia memilih bangun lebih pagi untuk berdoa. Doanya sederhana. Tuhan, tunjukkan jalan-Mu. Jangan biarkan aku memilih hanya karena terlihat menguntungkan. Akhirnya ia menolak tawaran pertama dan menerima yang kedua. Beberapa bulan kemudian, kabar mengejutkan muncul. Perusahaan yang menawarkan kerjasama pertama diperiksa karena dugaan pelanggaran hukum. Banyak rekan bisnis ikut terseret dalam masalah yang panjang. Saat mendengar berita itu, ia terdiam. Ia sadar bahwa keputusan yang tampaknya membuatnya kehilangan keuntungan ternyata menjadi perlindungan dari Tuhan. Hari itu ia mengerti bahwa ketika kita meminta Tuhan menunjukkan jalannya, Tuhan tidak selalu membawa kita ke jalan yang paling cepat atau paling mudah, tetapi kepada jalan yang paling aman dan paling benar. Kadang kita baru memahami penyertaan Tuhan setelah kita melewati sebuah persimpangan. Sahabat terkasih, mungkin pagi ini kita sedang berada di persimpangan. Memilih pekerjaan, memulai usaha, mengambil keputusan dalam keluarga, menentukan langkah pelayanan. Atau mungkin kita sedang bertanya-tanya, mengapa Tuhan belum membuka jalan yang kita harapkan? Firman Tuhan hari ini mengingatkan kita untuk tidak terburu-buru melangkah hanya karena peluang terlihat menarik. Belajarlah berhenti sejenak di hadapan Tuhan. Mintalah Dia mengajar kita. Mintalah Dia memimpin kita. Karena ketika Tuhan yang menunjukkan jalan, kita dapat berjalan dalam damai meskipun belum mengetahui seluruh perjalanan di depan.
Mari kita ingat, Tuhan tidak hanya mengetahui tujuan hidup kita. Ia juga mengetahui setiap tikungan, setiap rintangan, bahkan setiap bahaya yang belum kita lihat. Sebab itu, biarlah doa Daud menjadi doa kita setiap pagi. Tuhan, tunjukkan jalan-Mu. Ketika kita menyerahkan langkah kepada Tuhan, kita tidak sedang kehilangan kendali. Justru kita sedang mempercayakan hidup kepada pribadi yang tidak pernah salah memimpin. Sahabat terkasih, mari kita berdoa bersama. Bapa yang Maha Baik, terima kasih untuk firman-Mu pagi ini. Di tengah begitu banyak pilihan dan keputusan yang harus kami ambil, ajarlah kami untuk tidak mengandalkan hikmat kami sendiri. Tunjukkanlah jalan-Mu kepada kami dan pimpin setiap langkah kami dalam kebenaran-Mu. Berikan kami hati yang sabar untuk menunggu petunjuk-Mu, keberanian untuk menaati kehendak-Mu, dan kerendahan hati untuk mengakui bahwa rencana-Mu jauh lebih baik daripada rencana kami sendiri. Lindungi kami sepanjang hari ini, sertai setiap pekerjaan, usaha, pelayanan, dan keluarga kami. Jadikan hidup kami kesaksian yang memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat terkasih, kiranya hari ini setiap langkah kita dipimpin oleh Tuhan, sehingga kita berjalan di jalan yang benar dan mengalami damai sejahteranya. Sampai jumpa di renungan pagi berikutnya. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.